aku Fatima dari Prodi PAUD kelas 2C ingin memaparkan sedikit mengenai pendekatan penerapan play-based learning bagi anak special needs di sekolah. Anak usia dini dan bermain tidak dapat dipisahkan. Bermain sudah menjadi sebagian hidup dari mereka. Begitu pula dengan penyandang disabilitas. Anak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah, pasti melakukan aktivitas bermain, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Menurut Walder, orang tua yang memiliki anak usia dini tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk bermain dengan anaknya. Orang tua juga ternyata tidak mengetahui dampak positif dari bermain, sehingga anak-anak dalam melakukan aktivitas bermain bebas ini di sekolah. Dengan itu, kurikulum sekolah melakukan pendekatan pembelajaran yang dinamakan dengan play-based learning atau pembelajaran berbasis bermain, yang menjadi salah satu dari banyaknya upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Kessel juga menyatakan pendidik dapat dengan sengaja membentuk lingkungan permainan untuk menumbuhkan kemampuan anak yang disebut dengan lingkungan berbasis bermain. Dengan begitu, anak akan berkembang secara optimal dengan cara yang menyenangkan dan tidak merasa tertekan oleh aktivitas yang dibuat oleh guru. Grondren juga berpendapat anak-anak harus terlibat secara aktif dalam permainan yang memiliki tujuan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai keterampilan yang diinginkan dan terstruktur. Play-based learning yang diterapkan di sekolah inklusi juga tentunya memiliki dampak yang baik bagi perkembangan anak-anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah tersebut. Peran pemerintah dalam pendidikan inklusi sebagai penyedia maupun fasilitator bagi anak-anak berkebutuhan khusus sama seperti anak normal lainnya juga sangat besar, di mana para pembuat kebijakan menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang setara. Yana menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan setiap peserta didik yang memiliki keterbatasan mental, fisik maupun emosional berhak memiliki kesempatan yang sama dan mendapatkan pendidikan inklusif sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Selain Indonesia, Yunani juga menetapkan hal yang sama terkait praktek pendidikan inklusi yang dikatakan oleh Argyropoulos dan Paudi, di mana pemerintahan Yunani menetapkan prinsip pendidikan bagi anak usia dini adalah wajib dan bagi anak berkebutuhan khusus akan dilayani secara inklusi oleh lembaga pendidikan setempat. Wilson menetapkan 4 kriteria dalam pembelajaran berbasis bermain yang dilakukan pada program pendidikan inklusi. Pertama, anak dapat berperan secara aktif dalam pembelajaran berbasis bermain. Yang kedua, anak selalu bisa terlibat dalam pembelajaran berbasis bermain yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, anak mendapatkan suatu informasi yang bermakna atau pengetahuan yang dilakukan dalam pembelajaran berbasis bermain. Yang keempat, konteks dalam pembelajaran berbasis bermain ini harus dapat mendorong interaksi sosial anak, baik ataupun tanpa disabilitas. Terdapat 3 poin utama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Yang pertama, peran guru di sekolah inklusi tentunya memiliki tanggung jawab yang besar, di mana guru harus bisa mengatur jalannya pembelajaran yang sistematis tetapi menyenangkan, serta merancang pembelajaran yang mencakup semua kebutuhan dan kemampuan anak usia dini baik dengan ataupun tanpa disabilitas yang ada di kelasnya. Yang kedua, persiapan play-based learning di sekolah inklusi, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dan seluruh staf di sekolah inklusi. Yang ketiga, keunggulan dan tantangan dalam penerapan